Hai teman-teman, pernahkah kalian membayangkan siapa yang pertama kali mendirikan sebuah negara di Tiongkok? Pasti banyak yang berpikir kalau Tiongkok kuno itu dimulai dari dinasti Qin, atau mungkin dinasti Han yang terkenal. Tapi ternyata sebelum itu semua, ada sebuah dinasti yang legendaris. Namanya dinasti Xia. Meskipun keberadaannya masih jadi perdebatan para sejarawan, bukti-bukti arkeologi kini mulai menunjukkan jejaknya. Yuk kita telusuri bersama sejarahnya. Dulu, Tiongkok sering dilanda banjir besar dari Sungai Kuning. Banjir ini merusak semua ladang dan desa. Masyarakat pun sangat menderita. Tapi, muncullah seorang pemimpin bijaksana bernama Yu. Dia punya ide cemerlang. Daripada melawan banjir dengan cara membendungnya, yuk membuat kanal-kanal dari saluran air untuk mengalirkan air banjir ke laut. Cara ini berhasil. Banjir pun terkendali. Atas jasanya yang luar biasa, Yu diangkat menjadi pimpinan tertinggi oleh rakyat. Sejak saat itu, sejarah baru pun dimulai. Pada tahun 2070 sebelum Masehi, Yu mendirikan dinasti Xia yang diakui sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok. Sebelum dinasti Xia, pemimpin Tiongkok dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan kemampuan mereka. Tapi, Yu yang Agung punya pemikiran berbeda. Ia ingin kekuasaannya diteruskan oleh putranya, yaitu Qi. Meskipun awalnya sempat ditentang, akhirnya Qi berhasil mengambil alih kekuasaan. Ini adalah pertama kalinya kekuasaan diturunkan dari ayah ke anak, bukan dari pemimpin kurang bijak. Sejak saat itu, sistem kekuasaan turun-temurun atau monarki dimulai di Tiongkok. Dinasti Xia bertahan selama hampir 500 tahun dengan total 17 raja yang memimpin. Lalu, bagaimana kehidupan masyarakatnya? Mereka hidup dari pertanian. Setelah Yu berhasil mengendalikan banjir, lahan pertanian menjadi subur. Hasil panen mereka berupa gandum dan padi. Mereka juga sudah punya sistem irigasi sederhana untuk mengairi sawah. Hal keren lainnya, mereka sudah mengenal kalender kuno. Kalender ini penting banget untuk menentukan kapan waktu yang tepat buat menanam dan memanen. Sistem jual beli juga masih sederhana, yaitu dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Seperti yang kita tahu, banyak sejarawan yang ragu tentang dinasti Xia. Kenapa? Karena belum ada bukti tulisan yang jelas tentang mereka. Tapi, para arkeolog menemukan situs-situs bersejarah yang diduga kuat sebagai peninggalan dinasti Xia. Situs yang paling terkenal adalah situs Erlitou di Provinsi Henan. Di sana ditemukan reruntuhan istana, perunggu, dan alat-alat dari batu giok yang sangat canggih pada masanya. Penemuan ini menunjukkan bahwa peradaban di sana sudah maju. Banyak sejarawan percaya inilah ibu kota dari dinasti Xia. Sayangnya, setiap dinasti punya akhir. Dinasti Xia runtuh karena kelakuan pemimpin terakhirnya adalah Raja Ji. Raja Ji terkenal sangat kejam dan suka berpesta pora. Ia hidup mewah dan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Tindakan Raja Ji ini membuat banyak suku di bawah kekuasaannya marah. Salah satu yang paling marah adalah pemimpin dari suku Shang yang bernama Cheng Tang. Akhirnya, Cheng Tang memimpin pemberontakan dan menggulingkan kekuasaan Raja Ji. Dengan jatuhnya Raja Ji, berakhirlah era dinasti Xia dan dimulailah babak baru dalam sejarah Tiongkok, yaitu dinasti Shang. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang dinasti Xia. Dinasti pertama yang membuka lembaran sejarah di Tiongkok kuno. Meskipun kisah ini masih diselimuti materi yang jelas, dinasti Xia telah meletakkan fondasi penting bagi peradaban Tiongkok selanjutnya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Bye-bye!